Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, kabarnya baik kan hari ini? Alhamdulillah. Gini Bapak, sekarang kita kan pendampingan yang satu. Ini merupakan tindak lanjut dari lokakarya utama. Nah, persiapannya agar diskusi kita jalan, semua yang saya suruh print itu kemarin saya anjurkan untuk di print, itu di print. Ataupun di LK, kita lihat saya sesuaikan ada lampiran 1, lampiran 2, 4 ya. sampai 4D. Iya. Nah, gitu. Dan tetapi karena fokus kita hari ini itu tidak hanya itu saja. Jadi pertama kita akan fokus pendampingannya ke tantangan pembelajaran ini. Sebentar saya buka dulu. Kita santai saja nih Pak. Sambil dimakan monggo. Oke. Berapa kali nih di pendampingannya? 6. Jadi selama kita PGP ini 6 kali. 6 kali. Ini kok di lembaga yang Apa ini ya? lokakarya di lembaga sekarang, mulai sekarang. Karena kita tidak diperkenankan di hotel Pak. Oh, gitu. Tidak diperkenankan kita nanti di hotel. Jadi fokus pendampingan kita itu yang pertama itu diskusi tantangan daring, yang kedua refleksi penerapan KHD itu di kelas itu bagaimana, apakah sudah dilakukan penerapannya yang sesuai dengan KHD, diskusi pembuatan kerangka portofolio itu yang Google Sites sudah dibuat Terangkai. masih berangkat ya nggak apa-apa memang Belum. itu. Kemudian diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan. Nah itu yang sudah dilakukan, sudah dikerjakan pada waktu lokakarya yang pertama. Nah selama ini kan sebelumnya Pak Edi sudah melakukan pembelajaran daring ini bersama dengan fasilitator. Oke, selama dengan fasilitator itu saya memantau juga karena saya harus mengetahui proses apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Adi selama ini di pembelajaran daring itu. Nah, semua saya rekam di jurnal pemantauan pembelajaran. Nah, sifatnya nanti hanya cross check saja. Misalnya nanti ada yang kurang, kita komunikasikan. Nanti kendalanya apa, nah tantangannya apa di pembelajaran daring itu. Ini bisa dilihat di situ, di sini, di jurnal. Itu kita kan untuk pembelajaran daring ini menggunakan alur merdeka ya. Jadi mulai pertama itu apa Pak? Yang M-nya? Alur merdeka, iya. Jadi di pembelajaran daring itu kita menggunakan Itu filosofi KHD. sanes, alur merdeka. Belajar kita itu loh, alur merdeka. Jadi M itu ada sendiri, E itu ada sendiri. Itu adalah singkatan. Nah, itu enggak bagus ya. Nah itu jadi gini, bisa dibuka LMS-nya Pak? Ini. Baru tahu. Ini sudah berkali-kali di mulai awal, jadi kita memang alurnya kita alur merdeka. Jadi mulai dari diri, Pak. Tuh mulai dari ini. Iya, mulai dari ini. Jadi mulai Oh, ngikuti itu. Oke. 1.1, 1.2 sampai 1.4, modul 2 dan sub-subnya itu, kemudian modul 3 itu kita menggunakan alur merdeka. Kalau yang dulu alurnya R-nya itu 2, tapi kalau sekarang dimampatkan karena cuma 6 bulan ya, jadi merdeka saja. MERDEKA. Nah, dimulai dari diri itu selalu diawali dengan refleksi. Jadi melihat, bercermin ke diri sendiri. Nah, apa yang nanti akan diharapkan pada waktu pembelajaran itu. Yeah. Baru tahu yang di sebelah sini tuh maksudnya berarti ya. Ini tidak dijelaskan kah oleh Fasil waktu Nah, ini yang kurang paham dijelaskan aja tidak mendengarkan atau ya apa lupa lu. Dan mungkin sudah tapi saya lupa. Ini, oh ini. Nah, ini kan alurnya merdeka. Iya. M mulai dari Iya. diri, E Oh. elaborasi gitu ya. R Iya, iya. ruang. Iya. Jadi sampai merdeka. Kalau
aksi antar materi hanya aksi nyata. Jadi mulai untuk aksi nyata ini saya bingung. Untuk yang tahap dari modul 1 sampai modul 2, lah itu kita harus melakukan apa? Apakah nanti setelah dari modul 1 langsung sampai modul 4 satu aksi nyata apa tiap modul? Sebenarnya untuk aksi nyata itu nanti ada sendiri tempatnya di 1.4H. Jadi gitu. satu modul ada aksi nyata satu. Gitu. Akan tetapi selama ini di aksi nyata kan disuruh menerapkan gitu ya. Akan tetapi draftnya nanti kan harus didokumentasikan. Nah, sementara ini diberikan di apa itu namanya Pak? Di mingguan itu Pak. Refleksi. Nah, di refleksi di mingguan apa saja yang sudah dilakukan berdasarkan dengan urutan pertanyaannya. Jadi makanya ini kita cross check biar sambung antara fasilitator, LMS, instruktur, CGT dan pengajar praktek. Nah, kita lihat di situ. Jadi pertama kegiatan mulai dari diri ini semuanya sudah saya rekap. Sudah saya rekap karena ini masih laporan. Ini mulai dari diri 1.1 karena kita pembahasannya 1.1. Di sini Pak Edi menjelaskan bahwa merasa masih belum menjalankan pemikiran KHD awalnya. Karena saya memang tidak tahu. Awalnya, kemudian nanti harapannya pada waktu 1.1 itu Pak Edi ingin ada perubahan pola pikir ya dalam bekerja sebagai pengajar. Terus nih Pak, ini saya membacanya begitu. Kemudian yang tidak hanya sebagai memenuhi kebutuhan saja mencari uang, akan tetapi memang benar-benar mendidik dengan ikhlas. Ini selaras dengan yang diutarakan oleh teman-teman yang lain sebenarnya. Ada yang minta ampun juga sama Tuhan karena selama ini masih belum menjalankan itu. Kemudian ini penerapan KHD juga Pak Edi kalau tidak salah menuangkan agar anak-anak juga senang gitu ketika diajar. Kemudian dan selanjutnya. Tapi dimulai dari diri ini sepertinya saya melihat Pak Edi tidak ada kesulitan apapun di situ. Tidak ada, hanya mungkin berkomunikasi ke dalam gitu ya Pak. Gitu. Karena emang kadang kan antara tuntutan, artinya tuntutan di rumah, artinya kan ekonomi itu kan juga pengaruh juga kan. Iya benar. Ini kan kadang gini pola pikir untuk kita melakukan seperti itu kadang ya teman pengaruh teman kan ada. Iya. Koncoku nggak lapor bayarnya tetap. Itu kadang muncul begitu iya. Tapi kadang aku ngajarnya ya sampai ya. Untuk pembelajaran daring di LMS ini memang selalu diawali dari refleksi diri. Jadi kalau tidak ada kesadaran dari diri dulu mau berubah, kita tidak akan bisa mempelajari selanjutnya Pak. Ternyata sampai menyelesaikan ke alur sampai fase A yang di belakang, Pak Edi masih belum tahu ya alur ini ternyata begitu. Betul. Jadi cuma apa yang maksudnya gitu. Ternyata baru-baru kan sekarang. Iya. Ternyata ini semuanya itu memang filosofinya ada. Gitu. Kemudian kita masuk ke kegiatan eksplorasi konsep. Di eksplorasi konsep ini Pak Edi belajar. Jadi mulai belajar materi ya. Ada tab-tabnya kalau tidak salah, bisa dilihat 1, 2, 3, 4 sampai 11. Ada sampai 11 itu ada penugasan sampai penutup. Nah, untuk Pak Edi ini sudah memberikan sedikit rangkuman, akan tetapi saya terkesannya melihat Pak Edi ini masih tergesa-gesa begitu Pak. Waktu itu apakah entah pas deadline atau sibuk atau bagaimana? Ya, sibuk ini kemarin kan kebetulan dengan aset gitu. Gitu. Iya, yang ada di PDB juga. Benar. Bareng kemudian ya istri kan memberkasan kan dia bantu juga. Iya benar. Masuk dengan apa? Di TK, master juga masih belum selesai.
belum. Oh, Kan SKP-nya baru- belum. baru Oh masuk, kan. iya, yang Kan SKP baru yang ini. P3 yang P3 Awal. kayak awal. Iya. Oke. Karena gajinya itu sudah Pak. Iya, sudah masuk kalau yang sudah awal. masuk. Oke. Kemudian ini Pak, untuk Bapak ini bisa melihat di sini Hmm. untuk yang teman-teman yang lain. Ini sengaja saya print seperti ini agar bisa dilihat perbandingannya dengan teman yang lain, kan selama ini nggak tahu nih karena by LMS. Jadi untuk teman-teman yang lain sekian gitu, Pak Edi hanya sekian. Iya, Tapi ini enggak. maksudnya yang saya tangkap dari yang seperti ini. Nah ini kan banyak-banyak nih. Sekian gitu. Jadi Ini di apa di elaborasi itu kan ada notes, ada sticky note kalau nggak salah ya. Itu diisi semua ada ya. notes, bukan sticky note. Apa? Notes. Jadi notes itu adalah lebih ke apa yang sudah didapat oleh Pak Edi setelah membaca itu. Nah, pada waktu membaca, nah di notes itu Pak Edi apapun sudah itu. Saya pikir kita kalau ada pertanyaan baru jawab enggak. Betul. Enggak. Jadi di notes itu apapun sudah. Oh, gitu. Meninggalkan jejak dan nanti bisa 100% Pak. Kalau misalnya masing-masing CGP itu perkembangannya dari kerajinan yang membuka dan membaca itu apa itu terlihat progresnya itu dilihat oleh fasilitator, oleh pengajar praktek. Oh, gitu. Berarti Nah. ini selalu diisi ya? Iya. Jadi sejak awal sudah saya Iya tahu. mohon diberi jejak, Iya. mohon diberi jejak pada entah itu apa gitu, apa Bismillah, Bismillah. Gitu. Saya lebih bersemangat lagi ketika membaca. Nah seperti itu, sedikit-sedikit saja nggak apa-apa. Tapi biasanya ketika kita memaknai sesuatu, membaca sesuatu, di pikiran kita banyak dan itu biasanya dituangkannya kadang kayak curhat seperti itu tidak apa-apa. Karena masing-masing orang nanti bisa melihat nanti terjadi yang namanya diskusi. Itu Pak. Oke. Kemudian di kenapa? Iya dikit. Di Dibandingkan ruang sama- oke. Ini di ruang kolaborasi. Di ruang kolaborasi ini saya melihat kelas kita itu bagus Pak. Kelas kita itu bagus. Nah ini karena kelasnya kelas kecil. Di kelas kecil ini jadi Fasil juga memberikan kesempatan yang adil bagi semuanya untuk berbicara. Di sini saya melihat semuanya aktif. Jadi ya saya tulis aktif gitu. Kemudian di ruang kolaborasi ini kan ada dibagi menjadi dua macam gitu. Dua macam itu yang pertama diskusi, kemudian pemberian tugas, kemudian Bapak ketemu dengan teman-teman, kemudian membuat satu, lalu ketemu lagi pada waktu di ruang kolaborasi yang sesi selanjutnya itu mempresentasikan. Gitu. Nah, saya melihat di situ itu bagus sekali, senduronya keluar gitu. Ini jadi Pak Edi ikut gitu waktu itu gitu. Jadi falsafah itu saya baru tahu gitu. Saya juga baru tahu dari bisa itu. Dari bisa itu ternyata itu juga selaras gitu. Jadi pemikiran mulai dari dulu itu, nah itu saya baru tahu gitu. Mohon maaf ketika awal-awal saya memang tidak mengikuti, tapi setiap kali ada sesi semuanya di waktu yang lain saya lihat, dan kalau misalnya saya tertinggal sesinya saya minta rekamannya ke Fasil. Jadi semuanya saya tahu aktivitas Bapak. Kadang di ruang Vicon itu kadang begini loh Pak, kita aktifkan kamera saja. Tapi kalau misalnya ada sesuatu hal harus ditinggal gitu kegiatannya, mohon itu kita namanya ada di hadapan kita ada hasil itu izin. Mohon izin untuk mematikan kamera begitu. Akan tetapi seyogianya kamera itu tetap di on kan. Nanti kalau misalnya ada gangguan di sini kan ada hostnya. Hostnya itu akan mematikan semuanya. Jadi kita komunikasi walaupun daring itu sisi apa ya namanya etika dalam kolaborasi itu tetap ada. Kapan kita harus menghidupkan, kapan kita harus mematikan. Kemudian ketika akan berbicara itu bagaimana? Nah itu etikanya ya kita menggunakan hal itu ya ada raise hand, gitu, raise hand. Cuma gini, kalau gitu. di rumah saya kan di rumah
itu kan memang kecepatannya ikut Venus loh, ikut Iya. Venus ambil 5 dbs, kadang ya wis down gitu wis. Nah, karena seperti ini kan saya pengen tahu. Nah, ini kenapa Pak Edi saya terlihat keseringan off ya, keseringan off gitu. Nah, kalau memang begitu kan kita nyambung nih. Nanti saya komunikasikan dengan Fasil, takutnya nanti dari penilaian Fasil itu takutnya itu mengurangi dari keaktifannya Pak Edi. Nggak apa-apa. Jadi masing-masing memang, apalagi yang di Senduro Pak, yang program sana itu kadang memang nggak ada, keluar terpental gitu. Nanti ini ada yang namanya jurnal komunikasi, jadi kita sifatnya cross checking aja. Ya. Tapi kalau misalnya memang tidak ada yang urgen ya sebaiknya itu ya. Tapi bagus, luar biasa. Maksudnya ketika dipanggil itu bukannya tidak ada, tapi orangnya ada gitu. Gila. Ngikuti. Cuma kalau ya itu langsung dan apa terputus-putus soalnya. Iya. Kemudian masuk ke yang D, Pak. D itu demonstrasi konseptual. Nah, demonstrasi konseptual ini Bapak sudah membuat karya. Saya melihat karya Bapak itu sudah membuat video penjelasan lengkap berdasarkan pengalaman CGP. Akan tetapi Bapak waktu itu ini sudah bagus, kalau yang lain-lain itu hanya slide tertentu. Cuma itu saya nggak ada punya pakai green screen, akhirnya pakai tembok, akhirnya itu Bapak sudah menampilkan wajah dan ada voice over dari Bapak. Ada foto-foto, akan tapi karena kita membicarakan yang di foto atau video itu, lebih baik itu yang dibesarkan gitu Pak. Jangan kecil orang. Nah kayak gitu. Jadi fokus pada pembuatan video dan karya itu kita fokusnya kemana? Kalau fokusnya ke gambar kita menceritakan, gitu kan ya. Itu orang akan melihat oh ini yang diceritakan oleh Pak Edi. Kemudian alangkah baiknya kalau misalnya saya mengapresiasi Pak Edi membuat satu project dengan anak-anak waktu itu. Jadi, kalau misalnya seandainya waktu itu ada video gitu, videonya sudah saya kasihkan ke yang buat itu kan Bu Carmela. Oh iya. Nah, video TikToknya itu sudah saya kasihkan. Oh iya. Misalnya waktu itu dimasukkan atau nanti langsung diberikan ini pada waktu reaksi nyata itu juga bisa bilang. Oh gitu. Jadi fokus. Jadi orang antara apa yang Bapak ungkapkan dengan gambar yang ada sesuai. Gitu. Jadi ini memang benar-benar nyata dilakukan. Beda lagi kalau gambar-gambar, ya gambar bagus sih sudah, akan tetapi itu lebih hidup juga. Benar-benar nyata ya. Bapak dilihat lagi video-video di YouTube, ada banyak video YouTube sekarang, cuman ada kan yang membuat Bapak video yang menarik itu bagaimana, video yang tidak menarik itu bagaimana. Nah dari situ untuk literasi kita membuat karya itu. Jadi yang kita inginkan video itu seperti apa di orang lain, kita buat gitu kan. Masih proses belajar Pak Edi. Enggak, tak apa-apa, semuanya juga begitu. Terutama yang teman-teman di itu memang kalau di sini kalau saya melihat sih dari Bapak ini sudah di awal sudah ada gitu, daripada yang dari nol gitu Pak. Kalau teman-teman tuh benar-benar dari nol gitu. Ya kan lama saya kelemahan di unsur seni, saya nggak terlalu bisa. Jadi untuk merangkai api dan orang itu melihat kita itu harapannya kan dapatnya dari bukan karena indahnya sih Pak. Kadang kan ada ya. Kalau saya sih awal dulunya saya sama teman saya itu kebanyakan untuk berada di depan gini malu karena dulunya saya nggak begini Pak. Dulu kan masih muda, masih kurus, sekarang sudah gemuk. Nah itu malu. Nah hal-hal seperti itu tolong disingkirkan. Malu kan ya, suara kita kelihatan cempreng, mimik kita kayak gini, bener kan? Itu yang akan membuat sampai sekarang saya kalau suruh foto bareng jarang mau. Nah itu Pak, sebenarnya kan sama gini sudah kita ke diri kita. Bapak melihat orang lain yang gemuk, ada masalah? Nah, sama seperti teman-teman melihat Bapak, tidak ada masalah di Bapak. Tetap melihat Bapak Edi yang seperti ini, tidak melihat apa sih kok gemuk, apa sih kok
dan sebagainya. Jadi orang tuh melihat kita itu sebenarnya begitu. Jadi dari Pak Edi sendiri, hal-hal seperti itu tolong mulai dari sekarang itu dirubah. Kita akan memberikan sesuatu kebermanfaatan pada orang lain. Dari Pak Edi, saya melihat apresiasi dari teman-teman ketika pendampingan individu itu, saya kepingin seperti Pak Edi gitu. Saya ingin Pak Edi gitu. Jadi Pak Edi itu disebut-sebut. Saya berpikir alangkah bagusnya ketika Pak Edi itu di situ memang benar memberikan step by stepnya yang dibutuhkan oleh teman-teman untuk contoh gitu Pak. Step ketika misalkan tempe itu yang kemarin. Ya, tempe mulai dari proses itu kan yang diinginkan dilihat oleh Cuma orang. kemarin yang terdokumentasi itu TikTok buat tempenya, TikTok olahan tempe, Iya. buat poster sama yang Instagram. Kalau yang ke kampung tempe saya tidak menyuruh anak untuk itu. Mendokumentasikan. Iya, yang kalau di Microsoft Teams itu nggak ada kayak gitu. Iya. Nanti kan bahannya tempe kan? Iya. Oke, kedepannya kan harapan baru masih berkembang lah, sejalan dengan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Ya. Ini yang saya tunggu, ini yang kami tunggu. Agar literasi teman-teman nanti yang akan digerakkan oleh Bapak Edi sebagai guru penggerak ini nanti, Pak Edi ini tinggal menunjukkan ini loh gitu ya. Ini loh yang seharusnya dilakukan. Jangan sampai ketika kita ingin menggerakkan orang mulai dari dirinya Pak Edi, mana punyamu misalnya yang tidak bisa menunjukkan itu kan nggak enak, nggak sinkron. Kita nyuruh orang untuk bagus, tapi diri kita nggak bagus. Kita tidak bisa jadi teladan dulu. Benar. Oke. Kemudian elaborasi pemahaman ini kita kumpul ya dengan instruktur. Oh iya. Iya, dan di situ lah waktu itu saya screenshot, saya screenshot, Bapak mohon di. Iya, Nah itu mohon maaf sekali. Jadi biar kedepannya tahu gitu kalau sebenarnya Bapak Edi dan teman-temannya dipantau bukan hanya oleh Fasil, tapi sama pengajar praktek juga, instruktur juga, dan dari pemantau GTK Pak. Jadi di sana itu karena kita kolaborasi sudah bertemu dengan kelas-kelas yang lain, itu akan terlihat sekali kelas di sini. Dan orang itu ngeping Pak, gitu. Kalau ingin kadang Fasil kalau kewalahan itu di grup tersendiri tuh, Bapak Ibu mohon dicek PP-nya masing-masing gitu. Itu jadi ada presensi itu ketat sekali. Enggak Pak, karena untuk Fasil kan yang mencetak, kita yang memantau. Untuk di luring ini, itu nanti apa sih masalahnya? Begitu. Jadi komunikasinya saling melengkapi kita. Karena kita hati-hati sekali, PGP ini dikhawatirkan tidak sukses. Pak ini kan calon kepala sekolah nih. Bukan. Calon pemimpin lah, ya. Pemimpin bukan, keluarga, pemimpin anak-anak di pemimpin pembelajaran di kalau tidak apa, kalau kepala tidak ingin. Nah, kalau bagus, kenapa tidak gitu? Aku di anggaran, saya sudah bilang waktu awal ada tes, kan ada wawancara bilang. Iya. Kalau harus jadi kepala sekolah saya mundur, saya takut ke anggaran. Oh gitu. Nggak apa-apa, jadi pengawas saja. Iya, itu ada gangguan pokoknya. Iya memang. Tapi mungkin nanti ketika itu yang pegang Bapak bisa jadi kan. Soalnya saya pernah Pak ikut ke Jakarta itu kumpul dengan kepala sekolah. Waktu itu saya mengikuti kepala sekolah saya. Ada kepala sekolah justru menghasilkan miliaran demi kesejahteraan gurunya. Dan itu menjadi best practice dan itu yang menang. Nah, dilihat nanti best practice-nya di itu yang menang best practice kepala sekolah kalau prestasi itu enggak, kepala sekolah berprestasi itu tulisan itu best practice pemenangnya itu dilihat, bisa itu di download. Bapak lihat itu, nah mungkin dari situ nanti salah satunya itu Bapak. Alangkah indahnya. Kalau sementara saya memang makin mundur ikut ini. Iya. Awal memang kalau belajar suka kan memang belajar, apalagi kalau melakukan gratisan tambah seneng ya.
ternyata harus jadi kepala sekolah, mundur. Akhirnya Gitu. baru tanggal 25 waktu itu, sudah pernah 5 hari sebelum penutupan dibilangin teman, kebetulan bendahara sini kan jadi kepala sekolah, dan akhirnya menjadi bendahara. Iya. Sama dari bilang kalau enggak lagi belum, akhirnya cari alasan apa untuk tidak mau. Akhirnya ya jadi saya coba ini untuk Tapi dapat banyak nggak dari sini kira-kira? kalau ilmu enggak, Iya. itu saya cari. Sebenarnya dari awal memang ingin, cuma karena harus jadi kepala sekolah saya nggak mau. Cuma akhirnya daripada saya jadi bendahara lebih baik jadi leadernya sekalian gitu. Iya benar. Kalau bendahara kan masih diatur. Kalau saya sudah misalkan untuk jadi kepala sekolah kan harus bisa mengatur bagaimana biar tidak terlalu banyak yang keluar atau apa gitu. Iya benar. Tapi kan nggak semerta-merta toh Pak. Jadi kepala sekolah ternyata, gitu. Ya, benar. Ternyata nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kan mungkin dari sini berapa aja gitu Pak dari SMA SMP 2. Satu. Hebat loh. Berarti Bapak yang hebat loh di sini. Tidak tahu ini teman-teman sebenarnya kalau teman-teman bisa, cuma mungkin karena dia berada di zona nyaman, jarak tugas kan juga capek kan. Iya sih sebenarnya. Oke. Kemarin tahap 7 kalau agak-agak sedikit maksa kepala sekolah ya, tapi saya tanya secara personal kok harus ya. Iya benar. Oke. Jadi aman sebenarnya. Banyak yang kita letakkan di sini. Untuk proses ini ada banyak hal yang diungkapkan oleh CGP itu yang menginspirasi. Jadi saya ingin juga itu nanti daripada YouTube itu berisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Di koneksi antar materi Bapak sudah menyimpulkan. Ini kan mau disuruh menyimpulkan ya Pak. Nanti sebelum mempelajari modul ini sudah Bapak sudah sesuai dengan pertanyaan pemantiknya. Jadi di sini sebelum pelajari modul itu bagaimana, setelah mempelajari modul pemikiran Bapak bagaimana, kemudian selanjutnya bagaimana. Ini Bapak sudah memberikan itu sesuai, akan tetapi ya seperti tadi terkesan terburu-buru juga. Tidak terlalu banyak ini. Iya. Ini setara dengan Pak Bambang. Pak Bambang juga begitu. Wah, itu kepala TU itu. Boyin saya gini. Iya. Jadi ketika dengan Pak Bambang seperti ini, obrolnya Pak Bambang itu sampai 4 jaman lebih. Oh, banyak omongnya. Nyata begitu gitu loh Pak. Padahal waktu saya ke sana juga, boyin saya kepala sekolah ini ngendikan Pak Bambang zaman dulu, Bu Nuril dulu gitu kan ya. Terus aku di situ sebagai, oh iya, ternyata padahal sibuk ya, ternyata Pak Bambang lebih banyak Ceritanya. enggak. Jadi kayak terus lupa gitu. Enggak, ini Pak, mohon maaf saya baca ini. Kemudian di aksi nyata ini saya ambil dari jurnal refleksi Pak. Saya minum dulu Pak. Di jurnal refleksi. Di jurnal refleksi itu kan ada pola ya, selalu ada pola di jurnal refleksi. Kadang bentuknya storyboard, kadang bentuknya trapesio, kadang apa gitu ya. Di sini diminta dengan model apa ini? Fact, feeling, victim, future gitu ya. Nah di sini Bapak masih belum melihat itu. Ini jurnal refleksi ini. Ya, coba dilihat Terus yang pertama ini. yang kemarin itu jurnalnya yang asli nyata ya. Jadi setiap kali ada seperti ini, kalau memang yang dimintanya harus ada refleksi, ada fact, ada feeling, victim, feature itu Bapak jangan keluar dari konteks ini gitu Pak. Ini beda sendiri nih Bapak, kalau yang lain kan sudah nih, tapi kalau yang ini Bapak begini. Pertanyaannya yang mana nih Bu? Iya. Ngetik tentang apa yang sudah dipelajari, refleksi. Oh gitu. Iya Pak, jadi ngikutin itu. Biasanya ada template-nya deh, biasanya sih kalau dulu saya. Beda sendiri kalau itu. Iya. Jadi terkesannya seperti tidak melihat itu juga Pak. Iya,
saya bingung petunjuknya yang Bentar saya. atasnya kan. Modul 1.1. Oh, bukan modul 1.1 ya? Langsung refleksi ya Pak ya? Iya kan ya. Modelnya ini. Modul refleksi. Ada tautannya nggak sih tuh? Iya sudah ini. Iya. Mengikuti ini berarti. Nah, Apakah nanti selalu tiap 2 mingguan pakai model satu ini aja? beda-beda biasanya. Nah, ini Pak. Iya. Oke. Oh gitu. Iya. Nanti berarti Berarti selalu mengikuti petunjuk. oh, berarti nanti jurnal 2 mingguan yang kedua pakai ini ya, saya deskripsikan, kemudian ini ya, Iya. analisis pengalaman, Iya. kemudian dikasih Ada topik. modelnya kan macam-macam Mbak. Kalau Bapak itu Betul. pakai model yang mana itu? Kalau Itu saya- model yang 2. Yang mana yang mana? Kalau ini saya nggak ngikutin model yang awal memang, Oh, langsung iya. refleksi diri gitu. Oke. Oke. Ini di sini Bapak modelnya bisa pakai model 1, model 2, model 3. Tapi teman-teman di model di rata-rata di yang satu ini teman-teman menggunakan model 1. Satu. Oke. Iya. Karena kalau kita keluar dari alur ini refleksinya nanti tidak terarah. Hmm. Oke. Apa yang kalau di sini kan terarah, di sini ada peristiwa, kemudian perasaan Bapak itu bagaimana, kemudian pelajaran yang diperoleh itu apa, lalu penerapannya di future itu kedepannya itu bagaimana. Oh gitu. Nah, kalau refleksinya kita itu tidak ada pertanyaan pemantik, tidak ada itunya, Iya. kita tidak mendapatkan apa yang diminta Iya, dari betul. tujuan pembelajaran. Betul. Oke. Gitu. Berarti nanti minggu ke-1 pakai model 1, nanti 2 minggu lagi pakai model 2 gitu. Jadi dicoba semuanya gitu. Nah, sekarang untuk pembelajaran daring, untuk tantangan pembelajaran daring di sesi 1 ini sudah kita lewati. Kita sekarang masuk ke yang kedua, itu refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran diajar dewasa. Tapi sebelumnya saya ingin memastikan apakah Bapak itu ekosistem sekolah di sini mendukung atau tidak? Dari sekolah, dari guru, dari siswa, dan semuanya. Salam. Oke. Kalau ekosistem tidak bisa. Saya masih baru, masih belum begitu memahami karakter teman. Iya. Kalau dari kepala sekolah untuk proses JGP mendukung. Memang dia menyuruh lah. Kalau ekosistem pembelajaran kalau antar teman saya masih belum paham karakteristik teman-teman semuanya, jadi saya lebih cenderung untuk ini apa kalau sharing itu dengan teman yang sesama IPA karena memang duduknya dekat. Iya, gitu. Jadi kita ambil garis besarnya aja ya, mendukung gitu ya. Iya, ya gitu lah. Mendukung. Bapak takut ya. Ini takut sama kamera ini kayaknya. Untuk di laporan saya butuh menggali itu biar nanti saya juga bisa mengkomunikasikan kepada kepala sekolah. Karena pada waktu karya yang kalau kasih pendampingannya kedua nanti kita akan bersama kepala sekolah dan pengawas. Enggak kepala sekolah aja. Oke. Jadi nanti apapun itu kan lebih enak kalau nyambung gitu loh antara saya nanti bapak dan hasil, dan memang dibutuhkan di awal kan sudah ada kesepakatan. Sayang sekali waktu itu tidak datang. Iya. Nah makanya pada waktu awal itu saya menanyakan, nah nanti ini bagaimana Pak? Ya, ini bagaimana Pak? Kepala sekolah nanti gimana? Kalau menurutnya itu pada Oke, sekarang kita masuk ya ke bagian inti pendampingan. Bagian inti pendampingan ini
kaitannya dengan hasil lokakarya orientasi. Nah di awal waktu itu kan kita membicarakan tentang harapan dan kekhawatiran. Kebetulan waktu itu dengan pengawas dan dengan kepala sekolah. Nah sehingga timbul dari situ kesepakatan dengan kepala sekolah. Nah yang saya tanyakan sekarang, kekhawatiran Bapak pada waktu awal sebelum mempelajari modul 131 dan sekarang sudah, nah selama proses itu terjadi atau belum terjadi? Kalau kekhawatiran karena masih belum dilaksanakan, ini kalau ini bicara kelas, kalau bicara kelas kan saya mandiri, tidak masalah kan. Jadi di inovasi dalam pembelajaran saya kan bisa lakukan sendiri. Kalau untuk kerja sama dengan teman saya masih belum melakukan. Kolaborasi itu masih belum. Kekhawatirannya kalau di teman kenapa waktu itu? Kalau di teman, ya namanya kolaborasi dengan orang kan kadang orang ada yang mau, ada yang tidak. Nah untuk menggerakkan ayo sih, jalur tolong ini, kalau minta tolong mungkin lagi ada yang mau. Tapi kan kadang ada orang yang loh sih, ada penolakan kan, ada semacam itu. Jadi kekhawatirannya emang sudah terjadi ya? Tidak pada kegiatan ini, pada kegiatan yang lain pernah. Pernah jadi panitia apa ya waktu itu, panitia inti, atau teman alasan gini ya tetap, tapi ya pendekatan lah. Tapi pendekatan ya cuma ya wis kurangi kadang-kadang diri aja ada. Tapi ada yang mendukung ada. Namanya teman kan sama aja dengan murid kan karakteristiknya beda-beda. Dan biasanya itu polanya itu terulang di kegiatan yang lain. Termasuk nanti mungkin bisa jadi juga di program itu. Iya. Nah, Bapak sudah punya solusinya apa tidak? Sementara sih pendekatan. Pendekatan personal. Kalau kita memang butuh pendekatan personal. Komunikasi ya Pak ya. Ya memang diawali dari situ sih. Integritas Bapak juga ini. Makanya ini sekarang masih ditempa ini integritasnya. Kemudian apa harapan yang sudah terwujud? Sudah terwujud harapannya ini ngajar sudah dengan media yang ngajar itu lah. Sementara masih ke kelas. Kalau ke teman saya menggerakkan teman masih belum. Kalau kelas kan menggerakkan siswa kan kita sendiri kan. Iya, lebih nurut ya Pak ya. Ya betul. Walaupun terpaksa begitu. Nah, ya, tapi kelihatannya anak terpaksa apa betul? Kalau bilang terpaksa bisa jadi karena memang ada tuntutan nilai kan kalau sementara. Iya sih, memang iya. Iya, bisa jadi terpaksa. Cuma kan bagaimana kita belajar, bagaimana anak enjoy untuk belajar. Tapi sementara ini yang saya lihat paling gampang sih indikatornya ketika ini saya nggak masuk tadi ada tugas ke dinas, waduh ini berarti anak-anak kurang nyaman kan gitu. Tapi kalau dicari Pak Edi ngaji, kok nggak ngaji kemarin, ada alasan ya itu kan berarti mereka merasa dirindukan gitu. Iya. Nah responnya Pak Edi ketika anak-anak hore begitu bagaimana ke anak-anak? Ya. Ada komunikasi kan dengan anak-anak? Seneng ra misalnya gitu? Iya namanya anak sih kan seneng kebebasan. Iya. Hampir sama sih lah bikin. Kalau komunikasi refleksinya ke Pak Edi sendiri, berarti gimana? Ya berarti gimana? Berarti ya sebenarnya bagaimana melakukan inovasi yang lebih baik. Tapi memang ada anak yang merasa kenapa sih Pak kok ditinggal? Ada yang gitu, ada yang hore gitu kan, ada macam-macam kan pola anak. Tergantung dari anak sendiri itu dari mana. Tapi kan tidak semua begitu kan Pak? Takutnya semua begitu. Nah kemudian harapan setelah mempelajari modul 1.1 ini, harapan Bapak, adakah harapan baru selain itu ke depannya? Harapan anak senang belajar. Anak nyaman belajar, anak senang belajar tidak dituntut, bukan menjadi tuntutan sebenarnya, sama apa yang menuntun lah intinya, biar anak nyaman untuk belajar intinya. Iya. Itu kalau anak-anak. Nah, kalau teman-teman sama yang lain nih, padahal Bapak ini nanti lebih ke manajemennya.
Jadi bapak ini lebih banyak nanti berhadapan dengan orang-orang yang ini gitu. Saya justru melihat kok kekhawatirannya ada banyak yang di sini ya, sehingga sampai tidak bisa diungkapkan nih. Iya gitulah. Iya. Karena memang satu saya baru di sini, hitungannya kalau baru kan anak bawang lah. Beda kalau saya waktu di Candi. Kalau di Candi kan sudah di Candi? Dulu awal Candi saya sini 2019 tahun. Oh, baru berarti di sini. Jadi masih memahami karakter. Kalau di sana, ayo Nina latihan ini, enak aja. Iya. Kalau di sini ya sih, begitu. Beda karakter kan. Oke. Nah, selama pembelajaran daring ini, dukungannya penuh ya dukungannya penuh ya dari misal teman-teman nih, kalau misalnya ternyata bapak ada kegiatan, terus tiba-tiba bapak ikut, nah itu bagaimana? Saya sudah bilang ke kepala sekolah, kebetulan sini internetnya trouble, Pak kalau ada fitnah saya izin pulang, saya di rumah. Gitu. Tapi tidak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa. Berarti pendukung. Kalau yang teman-teman yang ditinggal nih, kalau kepala sekolah kan nggak tahu ya. Nah, untuk teman-teman yang ditinggal nih, atau terpaksa menghandle pekerjaannya Pak Adi sementara selama ini, kalau pekerjaan masih bisa dilakukan. Jadi tidak merepotkan teman yang lain. Berarti masih aman ya Pak ya? Aman masih. Oke, kita lanjut. Ya cuma karena ini jalur dia nggak seneng ya. Akhirnya. Kadang kita kan memang untuk pembuatan karya, kadang kita melibatkan orang lain kan. Iya, apalagi sarana dan prasarana atau jam anak yang dipakai orang lain. Itu kita ambil kan gitu. Sebentar masih belum ke sana. Ini ke depannya berarti masih belum. Iya. Karena memang kan anak-anak ya Pak ya, sekarang sudah berakhir. Iya. Jadi belum. Kita lanjut ya Pak. Sekarang terkait dengan implementasi perubahan KHD, implementasinya di kelas itu berdasarkan filosofi KHD ini yang sudah dilakukan oleh Bapak yang selaras dengan pemikiran KHD itu Pak. Setelah pelajari modul apa sebelum? Kalau setelah kan sudah. Kalau sebelum bagaimana? Kalau sebelum ya kemarin itu ya buat TMP. Memang saya lebih suka ke pembelajaran proyeknya. Iya, jadi yang tahun kemarin ketika anak masuk itu proyeknya misalkan buat jembatan dari stick S. Bagaimana caranya dengan stick yang kurang lebih 500 gram, ya 500 gram setengah kilo bisa mampu menahan berat orang yang 70 kilo. Itu anak ya bagaimana dia berbuat. Ternyata dari sana polanya macam-macam. Ada yang karena faktor keindahan buat buat jembatan, tapi ternyata nggak kuat. Ada yang modelnya biasa tapi ya ternyata kuat. Nah, kan pelajaran KHD ini kan kaitannya dengan nanti profil pelajar Pancasila yang dulunya kan kita belajar karakter nih. Sekarang kan profil pelajar Pancasila namanya, tapi tetap sama indikatornya ya itu gitu. Nah, di pelajaran yang Bapak ampun nih, apa Pak? IPA. Nah, IPA menerapkannya itu bagaimana? Memasukkan di sela-sela biar anak itu berkarakter ya bagaimana di proyek ini? Kalau proyek jelas, saya misal yang paling gampang tempe lah. Tadi bilang jembatan ya. Jembatan. Tempe jembatan. Iya. Nah. Kalau misalkan yang ambil jembatan, contohnya di sana kan ada anak untuk bagaimana dia memecahkan masalah. Ya kok caranya stick S yang bobotnya cuma setengah kilo atau 50 stick, 500 stick bisa mampu menahan beban yang berat. Karena saya sambil gambaran adalah jembatan yang misalkan di daerah di daerah Kelaka itu ada jembatan yang rusak apa. Ya kok caranya aku pindah ambruk. Ya bagaimana konstruksinya. Dari sana anak akan berpikir problem solving, artinya inovasi yang besar yang muncul. Inovasi. Kemudian gotong royongannya karena kan bekerja kelompok, akhirnya tinggal. Kemudian kemandiriannya dia dapat dari internet, baca di internet bagaimana pola struktur bangunan dan struktur jembatan yang bagus yang kayak apa ini muncul dari sana. Nah, nilai-nilai itu anak-anak nyambung apa berarti kira-kira? Pak Edi memberikan penekanan nilai-nilai itu nggak setelah selesai materi, setelah mereka membuat proyek
Kan kadang mereka tidak tahu nih Pak, sama seperti Pak Edi melakukan alur merdeka, tapi tidak tahu gitu. Nah, pada waktu pembelajaran itu, Pak Edi menekankan nilai itu ke anak-anak. Yang jelas pasti dibahas. Contoh misalkan jembatan, saya bandingkan jembatan yang sudah ambruk dengan jembatan yang kokoh, misalkan saya berdiri kokoh itu masih kuat. Nah, ini struktur yang seperti ini yang bagus. Ternyata ini masih kuat. Kenapa alasannya ini? Jadi ada pembahasan ya. Bagus berarti. Bagus Pak. Bagus. Masuk berarti. Saya masuk apa enggak? Kalau dulu udah pernah mikir. Nggak mikir ya Pak ya. Udah mikir KHD. Iya, tapi kalau sekarang ya harus dipikir ternyata itu ada hubungannya erat sekali. Ya cuma saya ingin proyek anak dia satu seneng kan di sana ada mainnya juga. Kalau anak dalam kelas terus kan dia senang. Kalau saya menangkapnya memang nilai-nilai ini yang ingin ditularkan oleh Pak Edi, tidak hanya sekedar mikirin diri sendiri ya, gitu. Iya. Anak-anak juga biar tertular gitu. Iya. Nah, dari itu kan sebelum. Nah, setelah mempelajari modul KHD ini, sekarang masih belum menerapkan karena masih belum anak-anak sudah pelajaran sudah selesai istilahnya. Ingin menerapkan tapi kan. Iya. Nah, ketika Bapak Edi ingin menerapkan itu kira-kira dari filosofi KHD itu yang mendorong Bapak ingin menerapkan itu apa? Yang Bapak tertarik itu? Ini biar anak satu. Jadi dia merasa meskipun dia belajar tapi merasa tidak belajar. Iya. Ini Nah, bagaimana Pak Edi? Biar enak lah ya. Enjoy gitu. Iya, betul. Jadi lebih nanti mungkin pembelajaran lebih banyak ke proyek, lebih banyak ke arah bermain dalam belajar, mungkin arahnya ke sana. Biar anak, yang pertama biar anak senang dulu. Iya. Biar nanti kalau sudah senang, kita bisa memasukkan apa saja ke dalam. Iya. Sulit ya Pak, tapi harus dilakukan sih. Harus dilakukan. Masalahnya terjadi adalah manajemen waktu biasanya saya. Kalau misalkan proyek jembatan kemarin itu hampir 1 bulan anak-anak, akhirnya ke materi yang lainnya ngikutin tidak keduan. Iya. Belum lagi anak memikirkan Betul. proyek-proyek di guru yang lain. Iya. Saya melihat anak saya sendiri Pak yang sekolah di sini itu proyeknya Pak banyak Pak yang dilakukan. Bunda batik gitu ya, kita bikin batik, terus besok lagi Bunda cari sandal buat apa? Jadi memang selalu ada, SMP lurus saya mulai gini gitu ya. Jadi saya melihat sendiri karena anak saya juga di sini dua-duanya itu ikut juga gitu, ikut nimbrung. Artinya dari saya sendiri sebagai orang tua itu merasakan apa yang gesahnya. Kalau dari guru kan blending gini ya, kalau dari barang kan gitu anak-anak Pak. Nah itu termasuk orang tuanya begitu. Iya, ya enggak bingung sih, lebih ke bagaimana agar anak-anak saya ini bisa mengikuti alur pembelajaran. Jadi biar tujuannya nyampe juga gitu. Dan saya senang melihat itu. Saya sebagai orang tua. Ini sebagai orang tua. Kemudian Bapak ini setelah penerapan itu pada waktu proyek itu respon siswa. Tadi kan ada kalau misalnya Bapak keluar ada yang seneng, ada yang tidak seneng. Nah ini pada waktu pembelajaran proyek itu respon siswa itu bagaimana? Karena bermain juga senang. Senang ya Pak? Iya. Lebih saya memang satu bab paling tidak ada satu entah itu proyek atau paling nggak praktikum atau demonstrasi, pokoknya ada satu selesaikan seperti itu. Nah kemudian Bapak melihat anak-anak seneng itu bagaimana? Ya ini melakukan, cuma yang jadi masalah adalah saya dalam manajemen waktu. Iya. Jadi dari sekian KD itu tadi, kalau sekarang capaian belajaran kelas itu KD dari sekian KD itu yang bisa Bapak lakukan di KD berapa ya? KD awal apa akhir-akhir itu? Atau gabungan gitu? Gabungan KD? Biasanya sih per KD saya. Per KD itu selalu ada belajar. Iya. Cuma yang jadi masalah kan kita masih tetap ada ujian yang dari kabupaten, kan akhirnya ada harus ada capaian kurikulum minimal. Itu yang jadi saya manajemen waktu itu masih belum salah.
dari perubahan yang sudah dilakukan di kelas nih, itu menurut Bapak yang sudah baik yang sudah dilakukan dan apa yang harus diperbaiki kira-kira? Yang sudah baik pembelajarannya maksudnya? Dari semua, dari Bapak sendiri sebagai pengajar, dari anak-anak sendiri, dari sarana dan prasarana dalam pembelajaran yang sudah Bapak praktekkan yang sesuai dengan KHD itu. Yang baik apa dan yang harus diperbaiki apa Yang kira-kira? baik itu satu, ada kesepakatan kelas. Saya itu satu, kemudian penggunaan ini belajar dari bermain itu perlu, kemudian penggunaan berbagai media juga itu yang perlu diperbaiki. Manajemen waktu dalam mengajar, maksudnya Iya, banyaknya itu manajemen. Kadang kalau kita dalam project waktu yang ini pembelajaran yang lainnya akhirnya kadang nggak maksimal. Tuh. Iya sih. Konsisten loh Bapak dari tadi jawabnya. Dari awal sampai sekarang konsisten loh prosedurnya. Oke, bagus Pak. Jadi memang kalau dari semua jawaban itu konsisten dari awal sampai sini memang benar-benar dilakukan gitu loh Pak. Begitu. Jadi apa yang dirasakan oleh Bapak memang benar-benar mengalami gitu. Saya kan nggak tahu nih, ya kah begitu? Apakah itu dilakukan oleh benar-benar oleh Bapak atau oleh tim Bapak? Terus Bapak ngikut, kan nggak tahu. Tapi ketika ketika ini kita lebih mendalam, oh iya memang benar gitu. Dan harapannya nanti proyek-proyek itu bisa dilakukan Pak, karena kita nanti kan Bapak ini sekarang belajar di manajemen gitu ya. Sekarang belajar tentang manajemen semuanya, pembelajaran di kelas, komunitas praktisi, suatu saat. Nah, Satu saat. ada ini kita bahasnya komunitas praktisi di loka 1 ini. Oh gitu. Mudah-mudahan bisa lah. Jadi nanti ini benar-benar dilakukan perubahan konkret yang telah dilakukan di kelas. Ini sudah belum dimasukkan ke jurnal refleksi yang sesuai tadi. Jadi nanti kalau misalnya kira-kira jurnal refleksinya itu bisa dirubah atau betul. Kalau misalnya itu masih bisa ada menu edit, itu Bapak diedit ya. Jadi biar nanti, karena refleksi itu kan berbicara sama diri sendiri juga, bukan buat saya sih. Iya, saya tuh bicara diri sendiri tuh. Cuma tidak sesuai pertanyaan pemantiknya istilahnya. Iya. Dan menurut pengalaman saya itu sangat merubah sekali, merubah kita. Dan itu nanti setiap 2 minggu kan ada nih jurnal. Di 1, 2, 3. Di akhir nanti itu akan nyambung ke apa yang harus Bapak pelajari di guru penggerak ini. Kompetensi dasar guru penggerak itu nyambung Pak. Itu akan menentukan posisi diri Bapak nanti ada di level mana. Apa yang sudah dikuasai oleh Bapak, apa yang belum, itu kan terkait dengan kendala-kendala yang Bapak rasakan. Itu nyambungnya. Jadi menurut saya, jika jurnal refleksi itu bisa diedit, diedit sesempurna mungkin dengan caranya semuanya. Dah, kemudian Kalau misalkan nggak bisa diedit tapi bisa ditambahkan bagaimana? nggak apa-apa, Ngepost lagi gitu, nggak apa-apa. Kemudian kita ke seksi 3 Pak ini, kita berbicara tentang portofolio digital. Nah, ini masih belum. Portofolio ini kita menggunakan Google Sites gitu. Iya. Kemudian komponen-komponen yang dituangkan dalam Google Sites. Kalau publikasi itu bagaimana maksudnya? Saya nggak pernah buat karya-karya yang buku, itu nggak pernah. Siapa bilang nggak pernah bikin karya? Lah itu video kalau di-upload di YouTube itu bisa dijadikan publikasi yang namanya publikasi digital. Oke. Sekarang saya lihat. Jadi saya yakin Bapak sudah melihat karya-karya yang sudah di-share oleh teman-teman di BGP itu, dan beberapa walaupun bukan ranah saya di PP-nya beliau ini, tapi saya takutnya kalau misalnya ada yang salah-salah, ada yang kurang tuh diikuti oleh yang lain. Bapak ingat ketika saya mengomentari satu set yang diposting pertama kali oleh Bapak Kemarin. bukan
bukan yang kemarin, yang awal-awal dulu. Jadi dari Google Search-nya itu yang di posting itu adalah Google Search sekolah, bukan Google Search yang ini. Gitu. Jadi, makanya saya mohon maaf Bapak, mohon Bapak membuat yang khusus dengan panduan untuk guru penggerak. Jadi memang itu portofolio yang khusus dibuat untuk pendidikan guru penggerak. Nanti kalau misalnya nanti mau bikin yang lain-lain, nah itu untuk siswa, keluarga, boleh lah, nggak masalah. Cuman karena kita panduannya ini ke sini, ke bagian ini Pak, portofolio digital ini yang harus ada itu ini kan yang di lokal waktu itu. Jadi masih belum buat. ya, jadi lebih ke sini portofolio digital itu harus ada profil. Itu sudah ada deh, lihat profilnya. Nah, tapi nggak banyak orang. Pokoknya ada dulu lah. Itu pokoknya ada dulu, nggak apa-apa. Memang itu desainnya harus ada dulu. Nanti lebih disempurnakan lagi. Kemudian di sini ada yang kedua artefak aksi nyata. Kalau bisa Pak, ini diurutkan Pak. Jadi yang ini ditaruh di sana. Jadi profil dulu, kemudian artefak, kemudian nanti publikasi, lalu sertifikasi, kemudian balik. Nah, untuk artefak ini ada sub-subnya. Coba saya lihat. Belum ada sub. Kalau ini ada ya, ini ada daring. Nah, artefak ini ada sub. Subnya itu nanti artefak modul 1, modul 2, modul 3. Sub-subnya untuk modul 1 sampai 1.4. Demikian untuk yang lain. Jadi semua hal yang sudah Bapak buat pada waktu penugasan di sampai aksi nyata itu masukkan aja di situ. Gitu. Ya, kan bisa nih ini maaf kok kena terus ya. Jadi bisa ditambahkan kan, bisa menyisipkan macam-macam kan di sini ya. Jadi nanti Bapak atur deh, Bapak atur. Nah ini kan ada skat-skat nih, skat-skatnya kan bisa diberi warna-warna kan. Nah itu biar tampilannya bagus. Jadi desain ya memang sih Bapak bilang saya nggak bisa seni, tapi kita tahu kan rapi itu bagaimana, murah itu bagaimana. Nah dari situ ini semua fitur mau di maksimalkan nanti sambil jalan. Kemudian untuk yang publikasi, nah, bagian publikasi ini mana Pak publikasi? Belum. Nanti ditambahkan publikasinya, walaupun itu tidak ada. Akan tetapi publikasi itu Bapak bertahap nanti akan membuat posting aja sudah di situ di YouTube, itu namanya publikasi juga. Karena itu portofolio Bapak portofolio digital, publikasinya juga digital. YouTube itu siapa publishernya? YouTube udah internasional kan? It's okay, nggak apa-apa Bapak nggak punya, tapi di situ setidaknya Bapak ada progres. Saya mau membuat publikasi, dimulai dari sini dulu. Itu masukkan aja publikasinya di situ. Kemudian sertifikasi ya, sertifikasi dan pendidikan di semua. Jadi di sini ada sertifikasi belum ada. Misalnya ada sertifikasi dan pendidikan, itu sub-subnya sertifikasi dan pendidikan. Kalau pendidikan berarti ya, pendidikan Bapak. Ijazah SD itu yang Iya. Oh gitu. Yang sekiranya kalau misalnya itu Yun ini nih apa saya nggak berkenan ya, ada bagian yang menurut Bapak tidak diperbolehkan untuk terlihat, itu tutup aja di situ. Misal foto nih kan bisa tuh diedit di blur atau apa gitu. Akan tetapi karena ini kan penugasan, kalau penugasan kan ya harus seperti ini, itu nggak apa-apa gitu kan. Jadi kita ada solusi gitu Pak. Kemudian untuk sertifikasi dan sudah. Kemudian untuk umpan balik ini belum ya. Umpan balik ini adalah respon dari sekitar Bapak. Kepala sekolahnya diminta untuk memberikan testimoni, apa semacam itu. Bukan testimoni sih, apa namanya? Ya umpan balik lah istilahnya. Jadi itu yang dibicarakan apa nanti? Bagaimana beliau melihat Bapak? Perubahan apa yang ada di diri Bapak? Pastinya diusahakan yang baik lah.
Jadi kan dimulai dari diri Bapak sendiri, ada perubahan gitu, orang lain melihat dan merasakan motivasi apa yang namanya sekarang vibes-nya itu nular. Kalau juga anak-anak bilang vibes-nya nular gitu. Vibes, jadi vibes positif yang Bapak pancarkan itu dari mereka itu bagaimana kelihatannya. Sama seperti saya nih, kalau saya sekarang testimoni saya ke Pak Edi, dari tadi sudah saya apresiasikan. Bapak ini gini loh pada waktu pembelajaran daring. Nah, Bapak ini pada waktu ini kan saya, ini testimoni saya kayak gini, sudah saya utarakan seperti ini. Nah, itu bisa. Jadi progresnya Bapak sampai di mana itu diungkapkan. Saya melihat Pak Edi ini sebelum BG-nya begini, tapi setelah ikut guru penggerak ini saya bisa belajar banyak dari Pak Edi, misalnya gitu. Itu dari rekan sejawat, kemudian dari siswa. Yang terpenting sih dari siswa dan rekan itu sih. Ya. Kalau misalnya saya mendapatkannya sudah mendapatkan waktu loka, kan saya video nih, salah satu sudah. Dan saya juga mendapatkannya di jurnal, di evaluasi itu. Saya selalu cross check Pak. Cross checknya ketika seseorang mengevaluasi saya, gitu. Dan cara beliau ini mengevaluasi diri saya sendiri itu nyambung gitu. Biasanya orang ketika insecure melihat dirinya, menilai orang lain pun itu tidak akan tinggi, karena dia melihat dirinya itu sendiri sudah rendah. Ketika menilai orang lain tuh dirinya rendah gitu. Ketika orang lain itu punya objektivitas untuk melihat sesuatu, pasti penilaiannya berdasarkan objektivitas. Dan ada yang orang tidak perlu peduli, itu juga terlihat loh. Biasanya penilaiannya rata, jelek semua atau bagus semua. Nah, psikologi itu sudah saya lihat dari proses. Dan jangan dikira semua apa yang Bapak lakukan dan teman-teman CGB itu tidak saya maknai. Saya maknai semuanya. Gitu. Kemudian untuk ini bagaimana? Untuk Google Sites ini kendalanya apa? Kendalanya waktu. Kebayang ya Pak, hanya waktu ya Pak. Iya Pak, kalau sekarang masih Oke. Ini deadline kapan Bu? Ada deadline-nya? Ini tidak ada deadline, cuman deadline-nya ya karena ini setiap hari dilakukan kan. Yang kalau misalnya tidak mulai dari awal dibuat, nanti karya-karya Bapak hilang. Bukan hilang, hilang enggak sih, cuma capek. Bapak harus mau misal setelah itu terus ini dibuang, misal kan sudah ada tuh di LMS, cuman capek kan Pak, melihat di LMS itu kan bukai satu persatu begitu, apalagi LMS-nya banyak. Iya, akan banyak numpuk. Untuk 1.1 aja berapa itu sudah? Apa gitu? Banyak kan? Iya. Sekarang sudah 1.2. Banyak Pak. Karena saya juga merasakan banyaknya ini. Jadi ketika proyek kita tersembunyi di LMS, sekarang kita mau nih, agar bisa nanti ini loh yang aku dapatkan di guru penggerak sampai datang. Lepoan ke guru penggerak. Share aja linknya. Terpampang nyata bahana gitu. Ini Google Sites. Bapak nggak harus pakai ini, tidak harus. Jika menurut Bapak itu bisa membuat situs sendiri gitu yang boleh. Cuman ini kan yang lebih mudah sih, tinggal cetek, nah kayak gitu, daripada kalau misalnya linknya lebih bagus lagi boleh. Ada tuh Google bisa, pakai WordPress bisa, pakai email bisa. Cuman secara untuk teman-teman bikin Google Search itu bingung gitu, semudah ini tuh bingung. Sebenarnya untuk kita nggak usah
usah mikir desain lah dulu, lengkap aja, ada aja gitu sudah bagus. Dan saya sini melihat bapak ini sudah bagus dibanding yang lain itu masih belum memulai. Enggak. Dibanding belum membuat ini enggak enak. Nah, emang ada yang belum membuat karena walaupun kan di awal sudah saya beri reminder. Iya, waktu lokakarya sudah tahu. Ada waktu lokakarya sudah tahu dan sudah dianjurkan untuk membuat. Tapi karena kesibukan daring seperti itu juga, bahkan loh teman-teman walaupun hanya tugasnya begitu tuh. Karena nggak biasa sih benar, melabakan sekali. Kemudian sudah saya kasih PowerPoint-nya juga sudah saya kasihkan. Rank-ranknya sudah. YouTube-nya sudah. YouTube saya juga sudah ya. Bapak juga buka YouTube nih. Iya. Jadi di situ sebenarnya sudah step by step dituntun seperti itu. Tapi ya sebenarnya lagi mungkin waktu Pak. Mungkin waktu dan males ya. Oke. Kemudian kita sudahi dulu yang ini, kita ke peta posisi diri dan rencana pengembangan diri. Ini alhamdulillah Pak Edi sudah benar nih ngeprintnya. Kalau teman-teman kemarin tuh peta posisi diri yang diprint tuh peta senduro Pak. Saya juga bingung. Saya tanya juga. Ya tanya ke teman-teman. Apa sih kata posisi diri? Saya cari di RMS sudah ada kan. Oh iya. Yang kalau di sini kan lembar kesepakatan peran. Jadi peta posisi diri sama pengembangan diri saya nggak paham nggak. Coba kita lihat ya, biar kita paham, biar Pak Edi paham maksudnya. Ini adalah dasar dari alur kita, dari Pak Edi nanti ke belakangnya. Dasarnya ini kayak IKD-nya Pak, capaiannya gitu. Ini tidak Pak Edi. Ini kan yang tadi kita bahas nih tentang kesepakatan dengan sekolah-sekolah itu dari harapan dan kekhawatiran ya. Yang satu ini sudah dibahas nih, yang satu ya tahu nyambung ya. Jangan bahaya waktu itu lah apa sih kok dikonolis kayak kok dolanan, ternyata ada maksudnya gitu ya. Itu adalah sebenarnya ajang komunikasi untuk menyatukan bapak dengan kepala sekolah dengan pengawas waktu itu, dan hasilnya adalah ini dituangkan di sini. Kemudian ke lembar kerja asesmen mandiri. Nah, ini yang namanya posisi diri bapak di awal sebelum mempelajari modul. Coba kita lihat posisi diri bapak waktu itu sebelum tahu. Bapak dulu waktu itu membacanya bagaimana? Gak baca dulu. Centang gitu kan? Oh enggak juga. Enggak. Atau bagaimana? Enggak. Saya minum dulu Pak. Iya. Bagaimana bacanya? Menurut apa? Belum prakteknya dilakukan, belum dilakukan 3 bulan terakhir. Ya memang belum saya. Iya. Jadi ini adalah kok diharapkan bapak mempunyai kemampuan semua ini. Jadi yang pertama, kompetensi guru penggerak itu ini Pak. Ini ya Pak, pengembangan diri dan orang lain. Bapak diharapkan mampu mengembangkan diri dan juga bisa memengaruhi orang lain untuk berkembang. Oke. Kemudian indikatornya kan ini Pak. Ya, menunjukkan praktek pengembangan diri apa saja. Apa saja. Banyak yang belum dilakukan. Kemudian ini Pak, sampai ke belakang. Jadi kategorinya ini semua yang harus nilainya 4 nanti di akhir. Cuman karena ini di awal masih belum melakukan pembelajaran kan masih di sini nih. Ya. Jadi Bapak memang menilainya ini seperti ini. Nah, harapannya ketika mempelajari modul 1.1 itu ranahnya masih di sini kan. Nanti baru ke belakang
modul 2 ke sini. Modul ketiganya ke sini, Pak. Iya kan? Iya. Oke. Jadi nyambung. Jadi ini bukan berkas yang tanpa makna, tapi ini adalah perjalanan yang akan Bapak lalui pada waktu belajar dan kemampuan yang harus Bapak miliki ketika menjadi guru penggerak. Ya, berat ya. Iya. Nah, ini gampang, prakteknya yang susah ya. Sekarang kita paham ya maksudnya deh, kira-kira. Dari semua yang Bapak baca di sini, dicetaknya kan ini sudah. Nah, apakah sekarang ini ada perubahan atau tidak? Kalau ke belakang jelas belum. Yang awal-awal dulu deh, lihat. Ini kalau untuk dilihat oleh orang lain nih, Bapak ini memang banyak anunya, banyak tidak senengnya memang dilihat ini kayaknya. Iya, ini lebih ke Bapak yang kenapa Pak Bapak gitu? Malu atau memang insecure atau memang tidak mau urusan sama orang atau bagaimana? Masih mempelajari karakter. Masih. Iya, Dalam masih tahap adaptasi ya Pak. Iya masih adaptasi karena ya sepertinya kan memang beda lah lingkungan. Kalau di Candi ya enak lah saya. Kalau di sini kan ya jelas beda. Satu yang sudah suku, kemudian sudah mereka punya kepentingan sendiri-sendiri. Iya, benar. Beda antara kota dengan desa, beda. Kehidupannya juga beda. Ya, benar. Yang sudah dilakukan ini lebih yang ini malah ke pengembangan diri yang pertama. Iya, karena memang kita modul kita masih awal Pak, yang pertama. Kalau keluarga sekolah belum. Iya. Karena masih belum belajar ini. Iya. Oke. Inilah alurnya. Ketika sudah melihat ini, harus nyambung nih dievaluasi dirinya. Bapak di sini saya melihat sudah paham alurnya. Dibandingkan dengan punya teman-teman tuh nggak nyambung sama sekali. Kalau ini sudah nyambung, tapi saya ingin memastikan apakah Bapak itu sudah paham gitu. Nah, dari sini kan ini kompetensi ini kategori pengembangan diri kan ada di sini. Dilepas aja Pak, biar enak. Iya. Nah, dari sini ini kan kategori pengembangan diri ada di sini. Lalu indikator ini sama ini kan ada di sini. Iya. Oke. Dan apa ketika harus memenuhi ini? Harus memenuhi semua ini. Iya kan? Iya. Jadi ketika Bapak melihat pertanyaan panduan, kompetensi apa yang sudah Anda miliki? Nah, ini harus jadi kesimpulannya ini, Pak. Ya kan? Yeah. Berarti kalau ini satu, berarti yang harus Bapak, yang sudah Bapak miliki, itu ini belum dimiliki berarti. Iya. Oke. Salah gitu. Oke. Nah, bisa kan? Iya. Berarti dikosongin boleh sebenarnya waktu itu. Kenapa? Ini kan kalau nggak salah pilihan kan kayaknya ya. Oke. Kalau misalnya nggak ada ya belum semua ya belum semua. Oh gitu. Oke kan? Oke. Itu yang saya masuk waktu itu. Ya dikarang Pak. Bagaimana logikanya, gitu kan? Ternyata kan nggak bisa gitu. Ngarang-ngarang pun kan harus paham alurnya. Gitu. Kompetensi apa yang sudah Anda miliki? Kalau tidak ada ya tidak ada, gitu. Masih belum semuanya gitu. Kompetensi apa yang perlu Anda tingkatkan? Nah ini cuma 3 loh punya Bapak. Berarti Bapak yang satunya sudah. Itu 2, 3, 4. Berarti. Tapi kalau saya melihat ini kan di bawah di sini semua Pak. Iya. Kenapa ini jadinya? Iya. Tapi alurnya di sini Bapak sudah Pak. Saya rasa sudah sedikit paham sih waktu itu, cuman masih belum detail ditulis semua gitu mungkin. Apa memang nggak paham? Nggak paham. Oh. Nggak paham antara hubungan ini sama itu. Ini nggak paham. Oke. Bisa nggih? Iya. Sekarang.
Dapat nggak poinnya? Iya. Nanti ini nyambungnya ke sini Pak, Nyambung ke yang mana nyambung? ke rencana pengembangan Oh. kompetensi. Nah, dari semua yang Bapak tuangkan, kompetensi apa yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan? Ini deh. Kan nanti dikopas ke sini nih. Jadi dari yang ketiga. Iya. Lalu baru di sini strategi untuk mencapai itu. Nah, ini Bapak. Gitu. Oke. Iya. Iya paham. Oke, sampai. Berarti artinya apa? Direvisi boleh. Enggak, emang harus direvisi. Karena kalau misalnya tidak direvisi, karena ini kan alur perjalanan Bapak nih ke depannya, jadi harus benar. Kalau misalnya nggak benar, ya ngawur berarti. Jadi dari LMS itu alur merdeka, itu alur belajar kita, dan ini kompetensi yang harus kita peroleh ke depannya. Per bulannya harus ada progres. Artinya ketika sebelum mempelajari dan sebelum aksi nyata Bapak masih di sini, harusnya nanti progresnya per bulan ini sudah dicentang sampai ke sini sudah. Oke. Iya. Artinya Bapak kalau memang benar-benar ingin mengembangkan diri maksimal di sini sih, kayak gini nih harusnya per bulan itu ada perkembangannya. Diberi lagi, nyatanya lagi. Jadi Bapak ini sudah sampai mana nih levelnya? Ya, Kamis. Deadline kapan? Kenapa? Deadline-nya kapan? Deadline-nya kapan? Sebentar kan ini? Iya, dikejar lagi. Itu udah RKBND kemarin ada revisi. Tapi belum. Ya, begitulah. Belum bagi kelas juga. Nanti bikin daftar prioritas Pak. Coba saya lihat di Bapak ini. Coba saya ingin tahu sih, apakah ketika orang sibuk itu biasanya ada checklist. Nah, nggak ada checklist. Nggak ada. Ini jenengan ada. Kenapa? Ini jenengan ada. Nah, saya ada dong. Tapi sampai banyak Pak kalau saya. Jadi di sticky note. Nah, di sticky note ini ada. Sticky note saya. Nah ini Pak. Jadi siap saya. Ini luka saya kan diingatkan Pak sama pekerjaan saya. Kayak gitu. Langsung ada nih terpampang nyata mana. Jadi saya setiap kali buka laptop, kok mau nge-YouTube, langsung ini Pak saya Pak. Jadi Oh gitu. gitu, kita punya prioritas karena kita sebelum kita memanage sekitar kita harus manage diri sendiri. Di kegiatan saya Januari itu Juni ya. Nanti kalau misalnya enggak, ini sudah enggak ada, ini biasanya saya coret-coret Pak karena masih belum ya progres. Ini saya coret gini Pak biasanya. Kayak gini. Kayak gini. Saya coret. Ini sudah. Kasih. Coba kalau bisa. Udah pernah pakai? Belum. Jadinya ada kerja taruh sini ya. Iya. Apa? Notes ya? Sticky. Tulisannya sticky. Iya. Nah itu ada gitu. Nah itu aja. Jadi ini kalau misalnya ingin menambahkan lagi nih, nggak ada makan ini aja Pak. Gitu. Lalu tulis di sini, ini ngaturnya nih kayak keyboard itu sudah. Kemudian ini kalau misalnya diganti warna ya bisa. Ganti warna. Nih warnanya ganti ini, ganti ini, di delete. Nih saya minta sign in akun Microsoft. Oh, sign in Microsoft-nya. Iya. Tapi kalau saya biasanya langsung Pak oven, kenapa bisa minta ya? Ini kan pakai Teams biasanya. Iya.
Timnya pakai sekolah apa guru inovasi? Sekolah. Inovasi sudah lupa passwordnya. Kalau nggak pakai. Tinggal di anu aja, bisa kok menghubungi. Oh, iya, tapi yang menghubunginya itu yang susah gitu. Itu enggak, coba di anu aja lah, nggak Nggak usah usah. disinkronkan. Oke. Kemudian Terus di- di anu aja di nggak usah, sudah nggak usah sign in, langsung begini aja wes. Terus buka sticky note. Nah, itu Oh, udah langsung. buka gitu. Oke. Iya. Makasih. Ini sangat membantu sekali biar kita itu nggak gambar. Kadang kan kita berhitung sibuk sekali, tapi kadang kita sebenarnya nggak melakukan apa-apa loh, karena saking banyaknya di sini. Iya, mana yang dilakukan. Oke, itu saya itu makanya ini sangat membantu Pak. Berarti aku nanti ada kan namanya kan prioritas. Oke, apa mana dulu yang harus saya kerjakan tuh di sini. Ini sangat membantu. Oke. Langsung terpasang sendiri di sini ya nanti ya. Iya, misalnya kalau misalnya ini hilang ya tinggal diinget. Oh, gitu. Selama ini tidak dihapus ya nggak hilang. Oke. Oke. Makasih. Kemudian ini nanti akan kenapa kok saya menghubungkan karena ini loh Pak. Kenapa saya rekam seperti ini, nanti saya akan mencoba untuk membuat ini jurnalnya akan saya upload di LMS. Saya harus membuat rangkumannya. Jadi kan saya nggak bisa saya nggak bisa ketika saya ngobrol sama Pak Edi kemudian Nulis ngetik. walaupun ngetik saya itu saya bisa nggak melihat gitu. Ketika saya cepet gini terus ini kan nggak enak kan Iya. kalau ngobrol saya tidak hadir secara keseluruhan di Pak Edi. Nah makanya saya rekam seperti ini, nanti saya lihat lagi, kemudian nanti akan saya isi ini buat laporan saya. Lalu kan ada videonya juga Pak, jadi saya upload YouTube sekalian deh, yang saya baguskan gitu. Video yang tadi ya. Iya, saya cut. Kemudian ini Bapak, ini kompetensi apa yang sudah baik itu kan nanti saya bisa melihat dari LK yang sudah diperbaiki itu. Nah kalau tidak selesai saya tidak bisa mengerjakan ini Pak. Oke. Kemudian kompetensi apa yang perlu ditingkatkan bisa dilihat LK lagi. Oke. Kemudian karena sekarang Pak Edi masih belum bisa menjawab. Yo, oh itu. Belum ya, karena kan harus diperbaiki ini. Oke. Lalu ada nanti di perubahan rencananya, makanya saya menjelaskan alurnya tadi biar sinkron antara rencana yang Pak Edi buat dengan kompetensi yang harus Bapak miliki di guru penerap ini. Oke, bagus sekali Pak. Kemudian nih, sekarang kita masuk ke refleksi proses pendampingan ini. Ini bagian akhir kita dari pembelajaran yang sudah Bapak ini pada waktu pendampingan ini. Apa hal-hal yang baru yang Bapak dapatkan sekarang? Sticky notes. Itu untuk manajemen waktu bagus, enak ini. Iya. Karena memang kalau nggak salah di manajemen waktu juga karena ada kerjaan ini bingung akhirnya mana skala prioritas yang mana gitu. Ini baru bagi saya. Oke. Kemudian dari proses ini tadi yang sudah baik, kembali lagi nih Pak, kan kalau kita mengukur tuh yang baik dan jelek apa gitu. Apa yang baik dari proses ini yang Proses menurut penulisan Bapak? ini. Iya. Yang baik ada pendampingnya. Akhirnya saya dari yang nggak tahu menjadi tahu, terutama yang masalah apa ini loka karya banyak kesalahan yang butuh direvisi. Itu yang baik. Kemudian ada ilmu baru, ya termasuk ada sticky note, kemudian tadi side double side. Iya. Kemudian apa yang harus saya perbaiki nih sebagai pendamping Bapak ke depannya? Ada Pak, saya terlambat tadi. Iya mungkin itu. Kalau lainnya enggak. Iya. Oke, sampun Bapak. Ini nanti ini semuanya akan saya rekam, kemudian saya rekam di laporan, saya komunikasikan di jurnal komunikasi yang ada di LMS. Sebenarnya hidden, di hide dari Bapak. Jadi yang tahu hanya kami. Tapi saya nggak mau bisik-bisik, saya mau terbuka bahwa ini nanti akan saya komunikasikan
semua permasalahan dari JPP. Dan ini nanti yang menurut saya bagus untuk di post saya di YouTube. Tapi kalau misalnya Bapak merasa tidak berkenan, nanti boleh Bapak akan saya take down gitu. Kemudian Bapak, nih sesi kita berakhir. Semoga kedepannya nanti akan lebih baik lagi. Semoga apa yang kita lakukan itu menjadikan berkah bagi semua. Kedepannya nanti Bapak menjadi guru penggerak yang berkualitas. Terima kasih Bapak. Kita akhiri sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.